Hadirin boleh duduk kembali. Gerakan Cerdas Memilih RRI menuju pemilih cerdas. Edukasi dan informasi politik berkualitas, proporsional, adil untuk pemilu damai, sejuk, dan demokratis. Gerakan Cerdas Memilih RRI menuju pemilih cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Dan pastinya selamat datang di Gerakan Cerdas Memilih menuju Pemilih Cerdas. Tepuk tangannya dari Makassar mana? Luar biasa ya. Luar biasa sekali hari Yes. ini kita berkesempatan hadir untuk sama-sama mengundang para pemilih pemula untuk ikut dalam Gerakan Cerdas Memilih RRI Dan Makassar. pastinya untuk teman-teman semua yang sudah hadir hari ini akan bisa menjadi seorang pemilih yang cerdas pada saat pemilu di 2024 mendatang. Betul, ini juga hasil kolaborasi antara RRI dan juga KPU Kota Makassar dan juga Bawaslu Kota Makassar. Tepuk tangan dulu dong untuk collab yang luar biasa hari ini. Yes, dan pastinya juga untuk Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir untuk hari ini. Dan kita akan mendengarkan langsung saja ya untuk Rindi pastinya. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu dong. Betul, Yes. sampai lupa kita ya. Iya benar, karena saking excitednya untuk hari ini. Iya, betul sekali. Oke, ada saya Ihsan pastinya dari Pro 2 RRI Makassar. Saya juga Nindi yang siaran pagi di Pro 2 RRI Makassar. Oh, kalau aku siaran sore dong. Iya, betul. Biasanya kita nggak ketemu ya. Iya, hari ini dipertemukan demi Gerakan Cerdas Memilih. Oke, dan pastinya kita akan mendengarkan langsung saja. Ini dia akan ada motivasi dan juga pesan dari Kepala LPP RRI Makassar. Kita undang langsung untuk bisa naik ke atas panggung. Ada Bapak Jaya Rukmantara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen lihat dulu semangatnya dulu nih. Suaranya ada? Gerakan Cerdas Memilih. Suaranya luar biasa. Anak muda gitu loh. Tepuk tangan buat kita semua. Anak-anakku sekalian, teman-teman Pro 2 yang cute banget, ganteng-ganteng, dan cantik-cantik. Tahun depan 2024 akan datang kesempatan yang hanya bisa kita temukan sekali dalam 5 tahun. Dengan jangan ragu untuk menggunakan kesempatan ini, buktikan kiprah kalian dengan santun. Buktikan pada negeri tercinta bahwa kita semua bisa ikut serta membangun. Caranya sangatlah mudah. RRI melalui Gerakan Cerdas Memilih bisa menjadi penuntun. Memilih pemimpin yang bisa memimpin, mementingkan rakyat, berani, jujur, adil, walaupun bukan kawan serumpun. Hempaskan hoax dan hempaskan pengaruh black campaign, negative campaign, money politics,
dan politik yang menghalalkan segala cara yang tidak pantas. Mari terus mengupdate wawasan kepemilian kita dalam ragam siaran RRI yang bernas. Dengan dukungan dari KPU, Bawaslu, dan cerdik cendikia dengan ragam gaya yang khas. Gerakan Cerdas Memilih hadir untuk menjadi jembatan menuju pemilu yang cerdas. Negara kita butuh suara anak muda untuk kemajuan bangsa. Walau masih ada keraguan, ketakutan, atau ketidaktahuan, jangan biarkan menyurutkan rasa. Ingat, satu suara menentukan wajah negara kita dari masa ke masa. Suaramu, suaraku, suara kita, mari satukan mencapai asa bangsa kita Indonesia. Saya Jaya Maulana Rukmantara, Kepala RRI Makassar. Gerakan Cerdas Memilih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu untuk Kepala LPP RRI Makassar yang luar biasa memotivasi kita semua untuk datang menggunakan hak suara kita di Februari nanti di tahun 2020. Benar sekali. Itu pas banget dengan ulang tahun aku loh. Ya, Iya. sekaligus dirayakan se-Indonesia dong gitu. Benar ya, dong, ya. luar biasa kan ya. Dan pastinya yang tidak kalah luar biasa, ini akan memberikan sambutannya sekaligus mewakili Wali Kota Makassar. Langsung saya undang Bapak Dr. Hari MH MSI MIKOM, Sekretaris Bidang Kesbang Pol Makassar. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dorong-dorong masih pagi-pagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini panas-panas ini. Selamat pagi, salam damai, salam sejahtera kepada kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya menyampaikan sambutan lebih jauh, terlebih dahulu saya mau menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya Bapak Wali Kota Makassar dan menyampaikan salam hangat kepada seluruh peserta Gerakan Cerdas Memilih. Beliau pada saat sekarang ini sedang mengikuti suatu kegiatan yang tak kalah pentingnya, sehingga saya diperintahkan dari Badan Kesbangpol untuk mewakili beliau. Sehingga semoga dengan diwakilinya Bapak Wali Kota tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan event yang sangat penting, yang sangat strategis dalam rangka menuju pemilih cerdas. Pertama-tama yang saya hormati, kita muliakan bersama Kepala Stasiun LPP RRI Makassar yang barusan tadi menyampaikan sambutan. Saya kira tadi Dahlan Iskan berbicara di depan. Ternyata beliau Pak Kepala Bapak Jaya Maulana Rukmantara beserta seluruh jajaran RRI yang telah memfasilitasi kita. Tadi saya dengar MC, apakah ini live didengarkan masyarakat? Ternyata live. Alhamdulillah mendapatkan anugerah, suara saya juga sudah dengar di Santoro Kota Makassar. Bahkan di Sulawesi Selatan ya. Yang saya hormati
hadir di tengah-tengah kita juga ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita kasih aplaus. Kenapa? Karena beliau adalah pejabat yang baru saja dilantik oleh Bapak Gubernur. Sehingga sangat penting untuk hadir di tempat ini supaya kita mengenal lebih jauh lagi beliau. Ya, siapa tahu nanti ada yang berkepentingan lagi dengan Diknas. Ini sudah menjelang penerimaan sekolah, tapi bukan bermaksud KKN. Tapi paling tidak kita tahu bahwa bosnya Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang menaungi SMA di Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, bukan di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar hanya membawahi SMP dan sekolah dasar. Yang saya hormati, hadir juga di tengah-tengah kita Komisioner KPU Kota Makassar yang tercantik. Karena satu memang perempuan di sana. Dan memang cantik. Ibu Endang Sari. Ya. Sedikit lagi menjadi KPU Provinsi. Bersama Komisioner KPU juga Pak Abdul Rahman. Salah Pak ya? Bawaslu, maaf. Anggota Bawaslu Kota Makassar. Ya. Kadang-kala kita tidak bisa membedakan ini kedua penyelenggara Bawaslu dengan KPU. Karena selalu bersama juga jadi merupakan komposisi penyelenggara pemilu yang sangat apik di Kota Makassar, Bawaslu dan KPU. Bersama Kesbampol juga tentunya, karena fasilitasi anggarannya salah satunya dari pemerintah Kota Makassar melalui Badan Kesbampol Kota Makassar. Yang ingin saya sampaikan dalam sambutan ini, yang pertama menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran RRI Makassar yang bekerja sama dengan KPU Kota Makassar, yang bekerja sama dengan Bawaslu Kota Makassar. Karena kenapa? Pemerintah daerah tentu berterima kasih karena pelaksanaan atau maksimalisasi partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi pemilihan nanti merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Salah satunya itu sehingga ini merupakan partisipasi atau bantuan yang diberikan RRI kepada pemerintah daerah, pemerintah Kota Makassar untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat bahwa tidak lama lagi kita memasuki pesta demokrasi terbesar selama ini. Karena kenapa? Ini baru pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia kita menyatukan pemilih secara nasional. Pemilu secara nasional pada tanggal 14 Februari 2024 dan pemilu kada 27 November 2024. Tidak sampai setahun lagi kita sudah betul-betul diberi kesempatan, diberikan ruang yang sama untuk menentukan calon-calon pemimpin negara kita, pemimpin daerah kita, apakah di legislatif, apakah di BPD, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, apakah di kepala daerah nantinya. Ini sangat penting semuanya, teman-teman, apalagi mahasiswa yang hadir sebagai peserta ini sebagian besar. Jangan lalu tidak mau terlibat dalam pesta politik, dalam pesta demokrasi, karena ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kita menurut undang-undang mempunyai hak memilih, semuanya mempunyai hak untuk dipilih.
mempunyai hak yang sama untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itu merupakan hak kita, sehingga hak itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dua prasyarat sebagai demokrasi, negara demokrasi yang ingin kita jalankan. Yang pertama adalah terjadinya yang namanya pergantian pemimpin melalui instrumennya yang namanya pemilu. Tidak bisa demokrasi tanpa terjadinya pergantian pemilu. Alhamdulillah, teman-teman Bawaslu, teman-teman KPU, sampai saat ini telah berjalan on the track sesuai dengan tahapan-tahapan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat. Sehingga itu kita tentu mengapresiasi kepada teman-teman yang ada di KPU Kota Makassar dan Bawaslu yang ada di Kota Makassar. Terakhir, tahapan yang dilaksanakan oleh KPU adalah melakukan rapat pleno penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang mana Kota Makassar mempunyai pemilih 1.058.000 pemilih. Sehingga itu ini masih dinamis. Masih banyak wajib pilih potensial yang dapat menambah daripada jumlah yang saya katakan tadi. Karena kenapa? Potensial itu ketika siswa sekarang yang belum berumur 17 tahun, pada saatnya nanti hari H dia berumur 17 tahun, maka dia disebut juga mempunyai hak pilih. Syarat yang kedua, dalam demokrasi ada yang namanya rule of the law. Ada aturan main. Ya, mari kita semua tunduk dan taat pada ketentuan-ketentuan hukum yang telah diatur oleh negara. Bekerja menurut peran dan tugas kita masing-masing. Bawaslu bekerja sesuai dengan tugasnya, KPU bekerja sesuai dengan tugasnya, RRI sebagai corong pemerintah menyampaikan kepada halayak, kepada publik. Sangat indah, sangat cantik ketika semua elemen negara ini bekerja dalam rangka menyukseskan yang namanya pesta demokrasi, gerakan cerdas memilih, ya, sehingga output daripada pemilihan ini betul-betul terwujud sesuai dengan harapan kita semua. Tidak terlalu panjang yang saya sampaikan, karena mungkin nanti juga menjadi salah satu panelis dalam bersama Komisioner KPU dan Bawaslu dalam talk show nanti. Akhirnya saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Kalau ada yang kurang, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Iya, terima kasih atas sambutan dari Sekretaris Badan Kesbang Pol Makassar, Bapak Dr. Hari MH, MSc MIKOM. Dan selanjutnya kita juga undang untuk memberikan pesan dan motivasi kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Kita undang bersama Bapak Dr. Andes Haruni MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama lisana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi syadatil kiram, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan RRI beserta jajarannya, yang saya hormati para narasumber, panelis, yang saya hormati adik-adik peserta pemilu pemula, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka
Gerakan Cerdas Memilih, mudah-mudahan acara ini dapat memberikan penyadaran yang lebih luas di dalam memilih calon-calon pemimpin bangsa Indonesia, mulai dari tingkatan kabupaten, kota, sampai pada tingkatan nasional. Hadirin yang berbahagia, pemilu merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita ikuti bersama. Karena ini negara Republik Indonesia ini negara yang sifatnya atau berlandaskan demokrasi. Oleh karena itu, kesepakatan bangsa Indonesia yang berkaitan dengan pemilu ini mari kita taati bersama-sama. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, pemerintah dalam hal ini mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah tentu memiliki kewajiban untuk mensukseskan pemilu dengan sebaik-baiknya. Saya atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tentu sangat berharap di dalam pemilihan umum tahun 2024 nanti dapat berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan kita semua dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia, dan berkredibilitas. Hadirin yang berbahagia, itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassadah. Minallahil musta'an walidiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, kita tahan dulu Pak. Berada di Dr. tengah-tengah Andes kita untuk seremoni pembukaan Yes. Gerakan Cerdas Memilih. Tadi sudah kita dengarkan pesan dan motivasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saya undang juga untuk bisa langsung naik ke atas panggung untuk melakukan seremonial opening untuk acara Gerakan Cerdas Memilih untuk hari ini. Saya undang Ketua KPU Kota Makassar Ibu Endang Sari. Saya juga undang untuk Komisioner Bawaslu Sulsel Bapak Alamsyah SH, dan juga kami undang Bapak Kadis Pendidikan Sulawesi Selatan Bapak Haji Iqbal Najmuddin SE, dan juga kami undang Kepala RRI Makassar untuk berada di tengah-tengah kami. Saya undang juga untuk Sekretaris Badan Kesbangpol Makassar Bapak Dr. Hari MH MSc MIKOM bersama-sama untuk memukul timpani pertanda bahwa acara kita ini sudah resmi dibuka. Betul, dan akan berlangsung talk show Cerdas Memilih bersama Kakak Arti Alfiar, juga bersama Kadis Pendidikan Sulawesi Selatan, juga bersama Komisioner KPU Kota Makassar dan Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pastinya untuk pemukulan timpani untuk hari ini, Nindi, setelah akan bersama-sama dilaksanakan oleh tamu-tamu undangan kita yang sangat luar biasa spesial pastinya, yang akan memberikan pengarahan juga dan tadi sudah memberikan motivasi yang sangat luar biasa buat seluruh teman-teman yang hadir untuk hari ini di RRI Makassar. Dan kita kawal program Gerakan Cerdas Memilih sampai Februari 2024 nanti. Oke, dan kayaknya bapak-bapak dan ibu-ibu kita sudah siap. Langsung saja kita arahkan ke timpani untuk bisa dipukul bersama untuk bisa membuka acara kita secara resmi. Silakan, Disilakan. Silakan. Ya. Silakan. Boleh didampingi, Pak? Kita Oke. Oke. Pak Kanwil, Pak Kepala Dinas, Ibu KPU, silakan Pak. Iya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rangkaian kegiatan Cerdas Memilih, Gerakan Cerdas Memilih dimulai. Tepuk tangan yang sangat meriah buat Gerakan Cerdas Memilih. Alhamdulillah. Sudah dibuka dengan Sudah resmi. dibuka, berarti kita siap RRI bersama KPU Kota Makassar, bersama Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan siap mengawal sukseskan pemilu di tahun 2024 nanti. Tepuk tangan untuk kita semua dong, Wow. para pemilih pemula untuk
masih terus tentang pemilu, dengarkan RRI Makassar. Iya, dan kami persilakan untuk bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih juga untuk seluruh tamu undangan kita untuk hari ini. Dan pastinya kita tes lagi pastinya Nindya untuk Oke. semangat karena sekarang kan sudah dibuka gitu ya. Sudah resmi dibuka dan ini panjang sekali kegiatannya ya. Benar. Sampai tahun depan loh Isan. Benar, luar biasa. Oke, kalau kita tes langsung saja, ini dia. Gerakan Cerdas Memilih Menuju. Pemilih. Tepuk tangannya untuk Tepuk kita tangan semua. untuk kita semua. about you, baby. Only you. You. 내가 힘들 때, 울 것 같을 때, 기운도 이제 나지 않을
부를 때 It's you 날 걱정하니 It's you 나를 깨하니 말 안 해도 돼 But what do you say 멀리든 언제든지 달려와 바쁜 척도 없이 난 나잖아 이게 말이 되니 난 물어봐 너는 말야 He's the one that's living in the system baby Oh my god Yes and yes on that I was really hoping that he will come through Oh my god 전 너뿐이야 Asking all the time about what I should do No I can never let him go 너만 생각나 24 넌 행운아야 정말로 I know 너를 기 전까지는 나 의미 없었어 전부 다 내 맘이 끝이 없는 걸 I know I'm going crazy right 어디서든 몇 번이든 There ain't nothing else that I would hold on to I hear his voice through all the nights 잠시라도 내 손 놓지만 no 걱정 없잖아 Cause I got someone 혼자라도 괜찮아 Cause I love someone 멀리든 언제든지 달려와 바쁜 척도 없이 넌 나타나 이게 말이 되니 난 물어봐 너는 말이야 He's the one that's living in my system baby Oh my god Yes and yes on that I was really hoping that he will come through Oh my god 전 너뿐이야 Asking all the time about what I should do No I can never let him go 너만 생각나 24 넌 행운아야 정말로 I know 너를 기 전까지는 나 의미 없었어 전부 다 내 맘이 끝이 없는 걸 I know Just living in my system baby baby I'm going crazy right baby I'm going crazy right baby My heart is going now 너랑만 있으면 무서울 게 없어 같은 매워진 다 매워짐 My heart is growing it be growing Oh my god Yes and yes on that I was really hoping that he will come through Oh my god 전 너뿐이야 Asking all the time about what I should do No I can never let him go He's right there for me 24 난 행운아야 정말로 I know 너를 기 전까지는 나 의미 없어서 전부 다 어떡해 My heart is going my heart is going up so I can't sleep at night Wow, tepuk tangan dulu untuk Ion Dance cover. Tadi juga sangat luar biasa gerakan Yes. bendera-bendera dari Celebes Guard Makassar. Betul. Dan pastinya itu Kota Makassar tidak ada habisnya kalau masalah kreativitas ya. Masalah bakat pasti Benar. selalu punya ya kan. Benar. Dan pastinya juga yang tidak kalah spesialnya untuk hari ini akan ada spesial perform Benar. Tari Toraja dari SMA Itihad Makassar.
Dan untuk Bapak dan Ibu yang ingin melaksanakan tradisi matoding atau memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk para penari kita untuk hari ini, kami persilakan dengan hormat Bapak dan Ibu untuk bisa melaksanakan tradisi matoding dari Tanah Toraja. Disilakan kesediaannya Bapak dan Ibu atau teman-teman semua yang ingin melaksanakan prosesi matoding selaku penghargaan kepada yang menyambut kita dengan tarian sangat indah untuk hari ini. Iya, disilakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin melaksanakan tradisi matoding. Sangat luar biasa apresiasi yang telah diberikan oleh seluruh tamu undangan kita untuk hari ini kepada penari kita dari SMA Itihad Makassar. Tepuk tangannya untuk SMA Itihad Makassar. Wow. Luar biasa. Saya ingat waktu saya sekolah ya. Oh, pernah sekolah? Pernah dong, masa enggak? Oke. Kebetulan waktu itu cuma sampai SD ya, jadi mohon maaf. Kayaknya Pernah juga kayak gitu. Kayaknya tadi kamu kayak iri banget sama teman-teman yang sudah dapat, yang penari itu yang dapat matoding, pengen dibagi gak sih todingannya? Pengen, aduh aku ada pajak preman dong. Berapa-berapa mau begitu. PPH gitu. PPH gitu. Oke Masa deh. nggak ada. Dan untuk hari ini Nindi, karena sudah banyak banget penampilan kita yang sangat luar biasa untuk hari ini. Yes. Dan selanjutnya akan ada talk show. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu pastinya. Ini berkaitan tentang cerdas memilih. Gimana kamu bisa menjadi seorang pemilih yang cerdas? Ya, seperti aku. Langsung saja kita undang untuk pembawa acara kita hari ini, langsung aja. Ini dia ada Arti Alfiar. Gerakan Cerdas Memilih RRI menuju pemilih cerdas. Partisipasi merupakan salah satu tantangan di tanah air sejak reformasi 98 bergulir. Bicara tentang partisipasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyebut sekitar 53-55% dari total pemilih di Indonesia atau sekitar 107-108 juta pemilih adalah pemilih pemula yang sangat diharapkan partisipasi aktifnya. Pemilih pemula adalah pemilih yang belum pernah sama sekali memilih dalam hidupnya. Masa depan bangsa kita Indonesia ditentukan oleh sikap yang diambil pada momen pemilu kali ini pada Rabu 14 Februari 2024. Tentu setelah melewati proses olah pikir yang matang untuk menghasilkan pilihan yang cerdas. Kadang keraguan, ketakutan, ketidaktahuan menghadang keputusan pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam memilih perwakilan suara mereka. Hingga akhirnya mereka memilih diam dan apatis atas keadaan yang ada. Tantangan ini perlu kita jawab dan menggelorakan kembali semangat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu Rabu 14 Februari 2024.
Lantas bagaimana pemilih cerdas itu? Iya, saya Arti Alfiar, menyapa Anda di talk show Gerakan Cerdas Memilih menuju Pemilih Cerdas. Mana semangatnya? Baiklah, dan saat ini saya tidak sendiri karena kita sudah bersama dengan ketiga narasumber kita ya. Kita langsung menyapa pendengar dan juga pemirsa. Yang pertama kita menyapa dulu dari Ketua KPU Sulsel. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Endang Sari selaku Komisioner KPU Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Kemudian turut hadir pula bersama dengan kita Ketua Bawaslu Sulsel, dalam hal ini diwakili oleh Pak Alamsyah SH selaku Komisioner Bawaslu Sulsel. Assalamualaikum, selamat siang Pak Alamsyah, sehat ya? Baiklah, kemudian juga kita bersama saat ini dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, ada Pak Haji Iqbal Najabudin SE. Assalamualaikum, selamat siang Pak Iqbal. Selamat siang. Semangat pastinya. Panas ya. Semangat. Baiklah, saat ini memang menarik, saya mau langsung ke tempatnya Pak Kadis ini, iya. Pak Kadis. Iya, Kalau kita melihat data kan ya, 53 sampai 55% atau setara dengan 107 sampai 108 juta pemilih itu adalah pemilih pemula. Nah, bagaimana ini Pak Kadis, Anda melihat di tengah konvergensi media saat ini, anak-anak muda kita ini sangat mudah mengakses informasi. Apakah mereka ini sudah bisa dikatakan pemilih yang cerdas atau masih dikategorikan swing voter gitu atau pemilih mengambang? Tanggapan Anda, Pak Kadis? Ya, makasih banyak ya. Saya apresiasi acara pada hari ini karena kita lagi lakukan talk show pemilih cerdas. Jadi saya kira kalau melihat perkembangan yang ada sekarang dengan adanya persentase pemilih kita yang begitu banyak, hampir 50% ya. Betul, lebih malah ya. Lebih malah, saya kira kita berharap ke depan pemilihan nanti ini akan lebih baik lagi hasil yang kita dapatkan karena kita melihat anak-anak sekolah ini kan sekarang kita informatif sekali, mungkin bisa menjadi relawan-relawan pemilih yang baik ke depannya untuk bisa melawan, anggaplah saja melawan politik uang yang ada sekarang. Dan diharapkan nanti pemilih-pemilih yang pemula ini, Gen Z ini, Gen milenial ini yang menjadi membawa perubahan-perubahan pemimpin-pemimpin ke depan yang lebih baik lagi. Iya, kalau Anda melihat ini, ada tidak kendala begitu sehingga para pemilih pemula atau mungkin calon pemilih pemula ini tidak bisa mengikuti begitu untuk memilih pilihan mereka secara cerdas, Pak? Atau bahkan juga sebentar ada solusi yang dihadirkan khususnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel? Saya kira mungkin tidak ya, saya kira tidak terkait dengan informasi-informasi pemilu yang ada. Saya kira teman-teman anak sekolah ini kan sudah tahu semua informasinya. Kan mereka kan sudah dia bermain di media segala macam, dan informasi-informasi itu saya kira mereka sudah paham. Mungkin ke depannya kita lebih masif lagi bagaimana untuk mensosialisasikan teman-teman Bawaslu, KPU mungkin bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan memberikan pencerahan-pencerahan kepada teman-teman anak sekolah. Iya, jadi perlu sosialisasi seperti itu ya. Nah, ini yang penting. Langsung kita kayaknya ke Ibu Endang Sari ini ya terkait sosialisasi. Bagaimana nih Ibu Endang, kalau kita melihat pemilih pemula kita atau bahkan calon pemilih pemula, mereka sudah terkategori pemilih cerdas tidak atau swing voter dari hasil pengamatan Anda, Bu Endang? Silakan. Iya, baik Mbak, terima kasih. Jadi memang pemilih pemula dan calon pemilih pemula kita ini adalah sudah masuk ya? Silakan. Memang pemilih pemula itu adalah tantangan tersendiri ya. Seperti kita tahu bahwa data pemilih yang ini ada di KPU yang akan mendominasi daftar pemilih tetap kita itu kemungkinan besar adalah pemilih pemula. Nah, tentu ini mereka akan jadi pusat perebutan suara di pemilu 2024 nanti, dan tentu kita harapkan teman-teman pemilih pemula ini akan siap menghadapi pemilu 2024. Harus siap ya? Iya, karena tantangannya banyak sekali Mbak. Di era di mana media sosial tidak bisa lagi lepas dari kita dalam kehidupan sehari-hari. Bangun pagi pasti pegang gadget dan saya bikin status maka saya ada. Hari ini kan seperti itu, maka tentu pemilih pemula adalah ujung tombak dari keberhasilan pemilu 2024. Jadi bisa terkategorikan andalan begitu untuk kesuksesan pemilu nanti. Ini harapan kita ketika pemilih pemulanya cerdas, maka kita bisa berharap bahwa pemilih milenialnya, pemilih yang lain itu juga bisa, bahkan bisa lebih maksimal. Kenapa? Karena sudah terbiasa memilih, sudah pengalaman. Nah, teman-teman pemilih pemula dari segi jumlah yang jadi pusat
tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita nantinya. Iya. Nah, Ya. Ibu Endang, kalau kita menilik kembali data dari pemilu 2019 yang lalu ya, saat itu KPU berhasil begitu meningkatkan partisipasi pemilih pemula, dan ini pastinya menjadi tantangan ya di pemilu tahun depan. Ada tidak upaya yang khususnya dilakukan, khususnya dari KPU Makassar begitu untuk paling tidak mempertahankan kembali atau bahkan meningkatkan kembali partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024 nanti? Pemilih pemula Iya. Silakan Bu Endang. Jadi pemilih pemula memang menjadi sasaran utama dari sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU, khususnya KPU Makassar. Kami gencar masuk ke sekolah-sekolah, kita ketemu dengan teman-teman SMA yang saat ini mereka akan berusia 17 tahun, itu menjadi sasaran utama kita. Kita bikinkan program KPU Goes to School. Oh, ada ya, KPU Goes to School. KPU Makassar Goes to School. Nah, kenapa? Karena tentu kita harus menyiapkan mereka siap untuk menghadapi pemilu. Kita sudah bikin parameternya bahwa untuk menjadi pemilih cerdas minimal ada 5 hal yang harus terpenuhi. Apa itu Bu Endang? Ya, 5 hal itu yang pertama mereka harus bisa menggunakan hak pilihnya dengan memperhatikan track record dan rekam jejak dari pemilih dari calon yang akan mereka pilih. Itu. Kemudian yang kedua, mereka dalam hal ini harus mengatakan tidak pada politik uang. Nah, ini yang penting ini Bu Endang ya. Say no to money politik. Kenapa? Karena ini memang jadi musuh besar bersama kita. Setiap pemilihan isu money politik itu selalu ada. Dan tantangannya kalau pemilih pemulanya berani mengatakan tidak pada politik uang, maka kita bisa punya harapan yang lebih besar pada kualitas pemilu kita yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, karena mereka adalah anak kandung media sosial, maka mereka juga harus bisa menjadi pemilih yang cerdas menggunakan gadget, cerdas menggunakan media sosial. Makanya tidak boleh menjadi bagian dari penyebar hoax. Ini juga yang penting yang harus diinformasikan. Iya Mbak, jadi biasakan menyaring informasi kemudian men-sharing informasi tersebut. Jangan langsung kemudian jempolnya kemana-mana, men-share kemana-mana. Harus yang update menyampaikan tapi belum tentu itu beritanya benar atau tidak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tentu sebagai pemilih cerdas, pemilih pemula harus tidak boleh terpengaruh pada politisasi SARA. Kenapa? Karena hal ini banyak sekali dipakai dalam kampanye-kampanye. Soal politik identitas, kemudian politisasi SARA itu selalu mengemuka. Nah, harusnya memilih berbeda pilihan itu biasa saja. Harusnya kan bagi anak muda jangan karena kemudian diretak pertemanannya hanya karena pilihannya berbeda. Jadi terbiasa berbeda itu adalah modal besar bagi kita untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Ini yang penting ya Bu Endang ya. Tadi juga Pak Iqbal Najamuddin, Kadis Pendidikan Sulsel juga menginformasikan memang perlu adanya sosialisasi ya. Betul. Jadi kedepannya ini KPI bisa langsung datang ke sekolah-sekolah Pak Najamuddin. Jadi begini, kami di Dinas Provinsi Sulawesi Selatan itu kami punya sarana, sarana visualisasi itu yang kita namakan Smart School itu insya Allah mungkin kami mau mengajak KPU untuk melakukan sosialisasi di sana dengan sosialisasi masif, tidak perlu datang ke sekolah-sekolah, cukup di Dinas Provinsi Sulawesi Selatan saja. Ada ya Pak Ada, kami Iqbal siap ya. di sana memfasilitasi KPU dengan Bawaslu. Ini undangan terbaik loh Bu Endang. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kadis, ini menjawab kegelisahan kami karena memang menjadi tantangan tersendiri. Kami harus bertemu dengan teman-teman adik-adik yang ada di SMA saat ini dan tentu keterbatasan dari KPU bila harus menjangkau semuanya. Nah, bila disiapkan war room seperti itu, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun virtual, tapi saya kira tidak mengurangi inti dari pertemuan kita. Terima kasih banyak Pak Kadis. Dan setelah acara ini langsung ya. Iya, terima kasih RRI sudah memfasilitasi. Saya mau ke tempatnya Pak Alamsyah ini dari Bawaslu Sulsel. Pak Alamsyah, tadi kan juga Pak Ibu Endang ini sempat menyebutkan seputar banyak hal begitu. Kalau kita berbicara seputar pemilih pemula, mereka ini masih labil ya. Kemudian mudah sekali terpengaruh. Tadi juga sempat dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Komisioner KPU Makassar Ibu Endang. Kalau takutnya mereka ini terpengaruh dengan negatif campaign, black campaign, bahkan money politik. Dan yang belakangan viral itu adalah politik identitas. Bagaimana ini pengawasan dari Bawaslu Sulsel sendiri, Pak Alamsyah, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Sebelumnya kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada pimpinan dan kru RRI Makassar atas acara ini karena sangat membantu kami mendekatkan diri selaku penyelenggara dengan masyarakat kita, terkhusus di
pemilih pemula ini. Iya. Menarik yang dikatakan Pak Kadis bahwa ini pemilih cerdas atau pemilih ngambang. Iya. Nah, dia akan menjadi pemilih cerdas kalau pendekatan ini terus kita lakukan, Iya. dan akan menjadi pemilih ngambang kalau kita biarkan. Dan ini tugas kita bersama. Di Bawaslu itu ada namanya pengawasan partisipatif. Iya. Bahwa kesuksesan pemilu ini dari segi pengawasan tidak bisa hanya diandalkan oleh badan pengawas saja, tetapi tentu semua masyarakat. Nah, untuk pemilih pemula, segmen pemilih pemula ini saya beratkan anak-anakku, adik-adikku ini ibaratnya baru pertama kali berkendara motor. Iya. Nah, jadi dia harus tahu bahwa harus ada surat, ada SIM, STNK, rambu-rambunya juga, rambu jalannya juga harus ditahu. Ada rule-nya ya. Ada role-nya gitu. Jadi rambu-rambu ini yang saya maksud tadi ya harus diwaspadai bahwa bukan sekedar istilah money politik itu, black campaign itu, hoax dan seterusnya, dan hati-hati bermedsos. Ya. Ini juga penting bermedsos ya. Ya, hati-hati bermedsos karena perlu menyaring semua informasi-informasi yang didapatkan atau diterima dari adik-adik kita yang milenial ini, karena tentu ada peran-peran orang yang lebih bijak, ada keluarga terdekat atau sahabat-sahabat. Kalau saya sih sebenarnya triknya banyak diskusi, banyak sharing lah. Setidaknya ada satu orang di tempat bertanya untuk tidak langsung merespon berita-berita yang tidak jelas itu. Iya. Yang lebih mudahnya mungkin Pak Alamsyah ya, apa yang boleh dan tidak boleh begitu dilakukan oleh pemilih pemula kita supaya mereka bisa menuju ke pemilih yang cerdas, Pak Alamsyah. Kita lihat juga tren ini, apalagi di Kota Makassar, tren kekerasan, ya, bully-bulian dan seterusnya. Terkadang karena beda pilihan ini sering yang menjadi kita orang tua tidak tahu, ya, tidak tahu kok ada efek begitu, ternyata berawal dari sana. Nah, ini saya levelkan saja dengan hoax dan berita bohong itu. Kemudian persoalan yang paling mendasar sebenarnya anak-anak harus tahu bahwa money politik itu sebenarnya saya tantang adik-adik milenial ini untuk berani menolak. Berani menolak. Iya, berani menolak. Meskipun godaannya kuat. Iya, berani menolak karena cuma itu satu-satunya jalan. Kemudian kalau memang terdesak, kami punya petugas sampai di tingkat kelurahan desa, itu silakan dilaporkan dan berani melapor juga. Iya, jadi kalau tidak ada upaya-upaya begitu juga, tadi ibaratnya kayak satu jalur jalan, itu satu arah. Kalau tidak ada yang menegurkan pasti fatal akibatnya. Iya, betul. Ya, semangatnya ke situ, Ibu. Jadi penting juga dikawal ya Pak Kadis, khususnya untuk para anak-anak muda kita, ya, pemilih pemula dan calon pemilih pemula. Ya, selain tadi sudah ada informasi bahwa memang sudah disiapkan satu ruangan untuk KPU, begitu. Ada tidak edukasi juga nantinya ke sekolah-sekolah begitu menjelang tahun pemilu 2024 nanti, Pak Iqbal, silakan. Ya. Jadi mungkin kami di Dinas Provinsi itu akan melanjuti nanti mungkin semacam surat edaran, ada semua surat kepala edaran sekolah mungkin untuk bagaimana menciptakan nanti pemilih-pemilih cerdas ini di masing-masing anak sekolah. Jadi kami berharap juga partisipasi kepala sekolah, guru untuk ikut memberikan arahan-arahan kepada semua siswa supaya bagaimana caranya menjadi pemilih yang cerdas, menolak politik uang yang ada dan memberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan informasi-informasi terkait dengan pemilu yang akan datang. Iya, saya mau ke tempatnya Bu Endang ini. Pemilih pemula, calon pemilih pemula, pasti kan banyak hal untuk menggait mereka. Selain melakukan sosialisasi dan ada tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadis, ada ruangan yang disiapkan. Agenda lain dari KPU sendiri seperti apa, Bu Endang? Setiap pemilu maupun pilkada itu, Mbak, kita terbiasa buka yang namanya program relawan demokrasi. Ada. Iya. Jadi memang ada relawan demokrasi itu bisa dari berbagai genre usia itu bisa masuk. Dan ada 10 segmen. Salah satu segmennya itu adalah segmen pemilih pemula. Jadi itu kita biasanya sasar adik-adik dari SMA, dari awal-awal kuliah, mahasiswa baru yang kemudian menggabungkan diri jadi relawan bersama KPU. Jadi mereka membantu KPU sosialisasi keliling SMA, kemudian keliling ke kampus-kampus dan kita dialog dengan teman-teman mahasiswa maupun teman-teman di SMA. Jadi pelibatan pemilih pemula ini ada juga di KPU. Mereka bisa jadi relawan. Bisa menjadi relawan. Kemudian terbuka untuk umum, Mbak. Jadi siapapun dia ke Makassar untuk Makassar ya, itu bisa mendaftar di KPU Makassar nanti untuk jadi relawan. Terus yang kedua adalah di setiap pemilu, apalagi ini pemilu 2024, nanti di TPS itu kita butuh KPPS.
yang akan bertugas di TPS. Oke. Nah, kita butuh 36.000 orang. Oh, banyak nih Banyak Bu sekali, Endang. Mbak. Nah, usia itu minimal 17 tahun. Jadi tentu ini ruang bagi adik-adik yang mungkin pemilih pemula tadi itu bisa ketika mereka ingin berpartisipasi pada pesta 5 tahunan ini sangat terbuka ruang untuk itu bisa masuk jadi relawan, bisa jadi KPPS di wilayahnya dekat rumahnya masing-masing. Dekat rumahnya bisa. masing-masing. Iya, karena KPU Makassar butuh sekitar 36.000 petugas KPPS nantinya. Baik. Dan itu besar sekali, Mbak. Besar sekali dan yang hadir di sini bisanya juga mendaftar ya. Bisa langsung daftar. Oke, Ibu Endang. Ini menarik karena kalau kita berbicara seputar pemilu 2024 akan banyak tantangannya khususnya dari para pemilih pemula dan ini tantangan sebentar kita akan coba dengarkan dari mereka semua ini seperti apa tantangan mereka yang dirasakan oleh pemilih pemula menuju pemilih cerdas pada pemilu 14 Februari 2024. Namun sesaat lagi kita ikuti dulu yang berikut ini. Selamat pagi semuanya, kita bareng-bareng ya. Waktu demi waktu, hari demi hari, sadar ku telah sendiri. Kau telah pergi jauh, tinggalkan diriku. Ternyata ku rindu senyuman yang selalu membungkus hati yang terluka di depan mereka. Tuhan, masih pantaskah ku untuk bersamanya? Kan hati ini, saya mendengar suara ini kita bareng-bareng. Tak segampang tak segampang itu ku menemukan sosok seperti kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Kita bareng semua ya. Terlalu besarku taruh harapan pada dirimu, itu alasanku lama tanpa dirimu. Mereka yang bilang ku akan dapat lebih darimu, tak mungkin, semua itu tak mudah. Penggantimu apa? Tak sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Sosok seperti dirimu cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Kau memilih apa? Kau memilih. Tepuk tangannya dulu dong. Thank you teman-teman semuanya.
Hijratul Kausar, juara 1 bintang radio tingkat provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Luar biasa, wow. Dan di belakang saya masih ada Kakak Arti dan juga tamu-tamu kita yang sangat luar biasa ya. Dan sebelumnya, sebelum kita lanjutkan untuk talk show hari ini, kita akan mencari siapa sih yang mau bertanya, yang mau tanya-tanya sama ketiga bintang tamu kita, ketiga narasumber kita untuk hari ini pastinya. Sudah adakah di sana, Nindi? Sudah ada. Sudah ada di tengah-tengah para pemilih pemula. Ada di sebelah sini ada? Sebelah sini ada, oke. Langsung aja Kak ya? Langsung aja. Kita mungkin kumpul aja dulu pertanyaannya ya Bapak, Bu, Ibu, supaya langsung kita dengarkan pertanyaan dari para peserta kita untuk hari ini. Oke, terima kasih untuk saya perwakilan dari Kampus Politeknik Pariwisata Makassar. Ingin bertanya pada Bapak dan Ibu. Jadi sekarang itu pemilu yang sudah direncanakan, apalagi pemilu cerdas yang dimana generasi muda yang sangat ditunjuk atau berpartisipasi banyak pada pemilu ini. Nah, yang saya mau pertanyakan itu pemilihan umum sudah sering dilakukan, tapi masyarakat miskin masih banyak. Maka pertanyaan saya, apa pentingnya pemilu kalau masyarakat yang menjadi target kita masih banyak yang miskin atau tidak tercapai? Oke, terima kasih. Tadi dari Poltekpar, luar biasa pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya masih adakah di sana di belakang? Masih dong. Sudah ada. Oke, silahkan. Makasih atas kesempatannya oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana gerakan Bawaslu dan KPU untuk menjaga ini politik uang di Indonesia, karena tidak mungkin dan KPU awasi masyarakat 24 jam. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara memilih pemimpin yang betul-betul memang mau membangun Indonesia, karena banyak sekali calon yang ada, semua calon tersebut bilang dirinya hebat. Mungkin itu pertanyaan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa. Satu penanya lagi kayaknya Kakak Yusan ya. Cukup. Ada. Cukup Ada 3 lagi? penanya dulu. Ada lagi Kakak Nindi? Kakak Nindi di sebelah sana, Kakak Nindi. Diperebutkan Kak, Kalau gimana tadi dong? perwakilan dari Sebelah sini, Poltekpar, Kak. ada perwakilan dari Unismu Makassar. Di ujung deh. Oke. Langsung Kakak Nindi. Oke, agak jauh ya, sabar ya. Agak jauh dan sabar. Ini pertanyaannya berat-berat ya. Iya, lumayan membingungkan. Tapi kita saya dengar yakin- pasti pendapat Betul. dari para narasumber kita untuk hari ini. Iya, gimana? Kakak Nindi, sudah ada? Sangat jauh di belakang, 30 meter dari Baik. sini ya. Yang di luar sana juga mau bertanya, boleh sebentar? Boleh langsung bertanya ya. Oke. Kita mau dengarkan pertanyaannya nih Kakak Istan. Sudah siapkah Kakak Nindi? Silahkan. Sudah 2 pertanyaan kita tampung ya pendengar dan juga pemirsa. Oh iya, kita informasikan juga kalau Yes. siaran kita saat ini didengarkan di 96,8 Pro 2 FM. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Iya, diberikan. langsung. Perkenalkan, saya Asilva Ramadana, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Nah, Iya. pertanyaan saya kan tadi ada membahas tentang fakta, Kak. Iya. Kita harus pintar memilih fakta dari berita yang didengar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih Pak, Bu, kita membedakan fakta dari propaganda atau disinformasi dalam kampanye politik itu sendiri?
Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Iya. untuk talk show kita hari ini dipimpin dan dibawakan oleh host kita yang sangat luar biasa, ada Arti Arfiar. Terima kasih Kakak Nindi dan juga Kakak Ihsan. Gimana pertanyaannya, luar biasa berat ya. Masya Ketiga Allah. narasumber kita, Pak Iqbal, Kadis Pendidikan Sulsel. Wah, berat juga ini. Luar biasa ini pertanyaan tantangan sebenarnya dari para pemilih pemula kita ini. Yang pertama tadi dari mahasiswa Poltek Par Makassar. Pemilu ini kan sudah sering dilakukan begitu, namun masih banyak masyarakat yang miskin. Lantas apa pentingnya pemilu dilaksanakan begitu? Yang mana mau duluan menjawab ini? Ibu Endang Sari, silakan Ibu Endang. Baik, terima kasih, luar biasa pertanyaannya ya. Tadi Ade dari Par, Politeknik Pariwisata, pertanyaannya apa pentingnya pemilu? Saya kira, saya kira. Iya. Tes. Silakan Bu Endang. Ya, saya kira tantangannya seperti itu, teman-teman. Pemilu adalah satu-satunya jalan konstitusional kita memilih pemimpin selama 5 tahun sekali yang diberikan oleh negara. Jadi ini jalur konstitusional, kita akan memilih pemimpin publik di semua jenjang, baik itu kota, kemudian provinsi, kemudian presiden untuk pemilu, pilkada untuk tadi kepala daerah, kemudian wakil-wakil rakyat kita di tingkat kota, provinsi maupun RI. Itu ini hanya jatahnya 1 kali dalam 5 tahun. Pemilih ini perwujudan kedaulatan rakyat. Jadi suara kita itu sangat dihargai oleh negara. Maka di depan kotak suara, di depan perhitungan suara, 1 orang itu 1 suara. Siapapun dia ketika dia sudah berusia 17 tahun sudah jadi pemilih, bukan TNI Polri dalam hal ini, kemudian tidak dicabut hak politiknya, maka tidak ada perbedaan usianya berapa, kemudian latar belakang sosialnya apa, pendidikannya apa, dia dihitung 1 orang 1 suara, one man one vote. Nah itu 1 orang 1 suara. Ini hak konstitusional yang diberikan oleh negara kepada kita, bahwa yang punya negara ini adalah kita. Jadi yang menentukan negara ini mau dibawa kemana adalah kita semua. Bukan diwariskan, bukan diberikan, tapi kita yang kemudian memilih dan hasil pilihan kita yang nantinya akan menentukan pejabat-pejabat publik itu siapa yang akan duduk di sana. Dan bukan tidak mungkin dengan pemilu ini bisa menuntaskan masyarakat miskin begitu ya? Ya, persoalan masyarakat miskin saya kira pada bagaimana kualitas pilihan kita. Sayang sekali kalau kemudian pemilih yang rasional bisa berpikir kritis memilih untuk golput. Jangan seperti itu, tapi aktif menggunakan karena Anda yang lebih tahu bagaimana memilih yang baik. Pacar saja bisa pilih, masa memilih presiden tidak, memilih wakil presiden, memilih anggota dewan tidak. Saya kira sementara nasib kita itu ditentukan di ujung tangan mereka, di ujung tanda tangan mereka. Bagaimana kita bangun sampai tidur lagi itu tidak bisa lepas dari kebijakan politik. Kita harus pakai seragam berkuliah itu karena kebijakan di bidang pendidikan. Adik-adik dapat beasiswa itu kebijakan di bidang pendidikan. Kita harus bayar pajak misalnya dari setiap gadget yang kita beli itu karena kebijakan di sektor perdagangan dan ekspor impor misalnya. Semua lewat kebijakan politik. Maka kita tidak boleh buta politik. Yang paling berbahaya dari buta adalah buta politik. Kenapa? Karena seluruh hidup kita itu diatur dalam politik. Maka dalam regulasi, dalam segala hal negara memberikan kita kesempatan untuk menentukan pemimpin terbaik, maka kita tentunya sebijaksana mungkin harus memilih yang paling terbaik dari pemimpin tersebut. Hanya pemimpin yang kemudian berpihak pada mereka yang kepentingan publik yang akan melahirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik juga. Dan kita berpartisipasi untuk kemudian memilih mereka. Wajib ya. Ada tambahan mungkin dari Pak Iqbal atau Pak Lamsyah ini? Jadi mungkin begini ya. Ya, silakan Pak Iqbal. Saya sepakat dengan Ibu Endang. Kita ini kan di Indonesia ini untuk mengawali sebuah pemerintahan itu diawali dengan konstitusi dan tidak ada jalan lain. Kita harus ikut yang namanya demokrasi. Dan saya kira di sini peranan inilah yang mungkin teman-teman mahasiswa, anak sekolah, bagaimana caranya memilih pemimpin yang pengambil kebijakan ini supaya kita tahu bahwa mereka nanti ke depan itu tidak melanggar hak-hak kita sebagai warga negara. Nah, ini yang penting dilakukan. Karena yang kami tahu itu bahwa pemimpin itu lahir dari masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya ini yang masyarakatnya juga senang korupsi, senang apa, pasti cerminan itu ada di pemimpinnya. Makanya ini teman-teman semua, mahasiswa, adik-adik semua untuk mengawal pemilu ini dengan baik,
untuk menjadi pemilih yang cerdas, untuk menolak politik uang, karena itu gambaran tadi. Supaya lahirlah pemimpin-pemimpin yang pengambil kebijakan ini yang bisa berperan nanti bagaimana mengendalikan kemiskinan ini, inflasi ini, segala macam hal yang terkait dengan bagaimana peningkatan pembangunan di Indonesia. Saya kira mungkin itu. Jadi harus ikut pemilu ya. Harus ikut pemilu. Boleh ya. Nah, terkait dengan money politik, saya mau langsung ke Pak Alamsyah. Pertanyaan kedua tadi ini ya dari teman-teman Unismu terkait bagaimana sebenarnya menjaga godaan agar tidak tertarik sama politik uang. Yang namanya anak muda, uang itu pasti menjadi godaan terberat begitu ya. Silakan Pak Alamsyah. Ini sebenarnya pertanyaan klasik dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Jadi untuk anak-anakku milenial, kalau generasi X ini atau para orang tua, paman, tante ini mungkin sudah lebih siap. Ini anak-anak milenial ini karena terbiasa dengan cash and carry, check inbox dan seterusnya ya. Jadi pertama ya harus memang tanamkan dari awal bahwa pemberian itu nantinya akan merusak pembangunan kita 5 tahun akan datang. Karena minta maaf ini fakta ini ya, saya tidak sebut institusinya atau tanpa menyebutkan nama ya. Ya nama. Kadang ini kalau sudah dipilih karena adanya tadi money politik gitu ya, anggaplah bentuk konkretnya serangan fajar sudah dipanjar duluan. Jadi tidak ada upaya untuk menagih yang terpilih lagi karena mereka sudah mengeluarkan memang ke kita satu tetapi kolektif. Mereka hitung kolektif sehingga pengeluarannya yang ratusan juta sampai miliaran itu akhirnya harus ada pikiran untuk dikembalikan. Nah, kami dari segi pengawasan tentu untuk mendorong adik-adik ini bahwa daripada lama dipikir lebih bagus berani melapor saja karena petugas kami sudah siap. Sudah siap sampai di tingkat kelurahan karena nanti di situ kami berikan edukasi ya supaya juga yang si pemberi ini jadi pengawas ini supaya mereka was-was begitu maksudnya. Ya, terima kasih. Baik. Tadi pertanyaan dari mahasiswa Unismu Makassar ya, ini senada dengan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Mungkin langsung dijawab secara keseluruhan ya, yakni cara memilih pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi yang hebat begitu ya. Dan juga bagaimana membedakan disinformasi saat ini, khususnya di masa-masa menjelang pemilu 2024. Ibu Endang atau Pak Alamsyah ini, atau mungkin Pak Iqbal, silakan. Ibu Endang ya, silakan Bu Endang. Iya. Bagaimana cara memilih pemimpin? Saya kira yang pertama adik-adik harus pahami latar belakangnya, track record itu sangat penting, rekam jejak itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah visi misinya, apa yang menjadi tawaran dari calon tersebut. Pelajari siapa mereka sebelumnya, apa kiprahnya, apa yang sudah dilakukan, bagaimana catatan-catatan ketika dia pernah diberikan tanggung jawab sebelumnya, kemudian apa tawaran yang akan dia lakukan ketika dia menjabat. Maka menjadi pemilih sangat penting untuk mempelajari visi misi dari calon tersebut. Bukan hanya didengarkan saja pada saat debat atau kampanye atau sekedar dilihat saja, tapi intinya sebenarnya di situ karena komitmennya ketika mereka duduk ada pada visi misi yang mereka sampaikan. Nah, saya kira di situ harus bisa dibedakan. Baik. Ya. Karena waktu kita juga ya terbatas ya. Closing statement begitu ya. Ada yang ingin disampaikan, himbauan begitu kepada para pemula ataupun para calon pemilih pemula dari Pak Kadis Pendidikan Sulsel dulu. Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Jadi kebetulan saya kan Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan. Saya berharap semua anak-anak sekolah yang menjadi pemilih nanti ke depan jangan golput. Karena ini pemilu ini akan menentukan nanti masa depan kita. Apa yang kita pikirkan sekarang itu akan kita capai nanti di hari berikutnya. Makanya semua anak-anak sekolah yang sudah masuk daftar pemilih, jadilah pemilih-pemilih yang cerdas. Jadi pemilih-pemilih ya bagaimana mereka menjaga pemilihan ini supaya tidak dikotori oleh orang-orang yang mau memang merusak pemilu ini ke depan. Ini yang harus teman-teman anak-anak sekolah yang harus dijaga. Saya kira mungkin itu yang perlu ditekankan. Saya langsung ke tempatnya Pak Alamsyah, himbauan begitu untuk para calon pemilih kita. Oke, melalui momen gerakan cerdas memilih ini,
bersama rakyat, mari kita awasi pemilu, bersama Bawaslu, mari kita tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Semangat ya. Iya. Singkat padat namun tetap jelas begitu untuk para calon pemilih pemula kita. Ibu Endang, silakan ajakan begitu untuk mereka tidak golput nanti pada 14 Februari 2024 ya. Iya. Sama dengan Pak Kadis tadi, adik-adik, yang sangat penting adalah datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Kalau kita kenal 14 Februari itu sebagai hari kasih sayang, maka KPU ingin ingatkan bahwa tanggal 14 Februari itu adalah hari kasih suara bagi KPU. Jadi kita kasih suara untuk negara ini dan suara kita menentukan masa depan bangsa ini. Saya kira demikian, Mbak. Kalau anak-anak muda taunya 14 Februari kasih sayang, kalau untuk pemilu 2024 kasih suara ya. Hari kasih suara. Hari kasih suara untuk menentukan masa depan yang terbaik. Ya. Hari kemenangannya generasi milenial. Hari kemenangannya katanya generasi milenial. Dan intinya semoga harapan kita bersama dengan gerakan cerdas memilih ini, para pemilih pemula akan menjadi pemilih yang cerdas, amin. Dan pastinya keren itu kalau tidak golput pada pemilu 2024. Terima kasih sekali lagi Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Pak Iqbal Najabudin SE, kemudian Komisioner KPU Bawaslu Sulsel, Pak Alamsyah, terima kasih. Dan juga Ibu Endang Sari, Komisioner KPU Makassar sudah bersama dengan kita. Harapan bersama pemilih cerdas akan lahir ya pada pemilu 2024. Saya Arti Alfiar menutup kebersamaan kita di talk show Gerakan Cerdas Memilih menuju Pemilih Cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nanti di sini. Yes, tepuk tangannya dulu untuk narasumber kita untuk hari ini. Wow. Sekali lagi highlight. Hari kasih sayang bukan budaya kita, tapi hari kasih suara itu budaya Indonesia. Setuju? Yes, setuju. Setuju. Iya, Nindi kita tahan dulu untuk Ibu Endang, Bapak Alamsyah dan juga Bapak Iqbal untuk hari ini. Untuk memberikan pertanyaan kepada calon pemilih pemula kita. Oke, ada hadiah menarik ya yang bisa jawab ya. Yes, pastinya. Oke. Kalau mendengarkan tadi secara baik-baik pasti bisa jawab pertanyaan dari ketiga narasumber kita. Oke, saya mungkin bisa persilahkan dulu untuk narasumber kita. Kalau misalnya ada yang bisa jawab, langsung ajukan tangan. Atau langsung maju ke depan gitu ya. Maju ke depan. Maju ke depan. Majui. Majui beda. Langsung berkesempatan ya ketemu langsung sama Ibu Ketua KPU Kota Makassar. Kalau gitu mungkin saya serahkan dulu, mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya kepada calon pemilih pemula kita, silahkan Tenang, Bu. Saya cari masanya di bawah ini Bu. Langsung saja ya? Langsung saja Ibu Oke, Endang. untuk pertanyaannya, siapa yang tahu tanggal pemilu 2024? Siapa? Yang di belakang kacamata, kacamata maju ke depan. Jauhnya Ayo. Kak. Maju cepat. Maju cepat, lari. Ya Allah, pesawat. Nindi. Ayo maju. Iya. Maju. Tadi pakai Ini. kacamata perasaan. Itu yang sana. ini. Ya. Oke. Wow, Ardhito Pramono. Kapan? Tanggal berapa hari tanggal pemilu berapa 2024? hari pemilu 2024? Namanya siapa? Menghadap ke kamera, kalau tidak sanggup lambaikan tangan ya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wahyu Putra dari Universitas Negeri Makassar. Yeay. Pada tanggal 14 Februari. 14 Februari tahun 2023. Tahun 2024. Oke. Hari apa itu? Nya? Saya tidak tahu. Nya, hari apa itu? Bagaimana jawabannya Bu? Betul? Sah? Benar, sah. Alhamdulillah. Oke. Hadiahnya boleh langsung Kakak ini boleh. Aku ke sana apa dia ke sini? Kamu ke sana? Iya dong. Oke. Iya. Nanti kita suruh menyanyi Ardhito Pramono satu lagu, boleh nggak Kak? Boleh. Boleh diserahkan langsung hadiahnya? Yes, luar biasa. Untuk Wahyu dari Universitas Negeri Makassar. Yang tahu pertanyaan berikutnya ini boleh langsung maju ke depannya, yang paling duluan ambil mic ini, dia yang bisa jawab ya. Kita ke Bapak Alamsyah dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada yang bisa jawab ya, karena mungkin ada yang sudah kenal. Siapa nama anggota KPU Kota Makassar
dari unsur perempuan. Siapa? Ayo, namanya. Ayo nih. Siapa nih langsung ke depan nih? Ayo. Gampang sekali loh. Gampang sekali loh. Gampang sekali loh. Maju. Maju. Ya. Cepet. Jangan dong ya. Wow. Ada Nisa Sabian. Ayo naik. Dia tanya larinya kayak lari India. Oke, namanya siapa? Ibu Endang Sari. Bukan namamu. Namamu dulu. Baru jawabannya. Nama masa depanmu. Tuhan, tapi semangat sekali. Tepuk tangan dong buat semangatnya. Oke, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada jawab. Perkenalkan, nama saya Makfira dari Universitas Fajar. Woi, Universitas Fajar. Jadi nama yang saya tahu dari anggota KPU itu Ibu Endang Sari. Ibu Endang Sari, Bapak. Ibu Benar. Endang Sari. Oke, sah Kak Ibu? Salaman dulu Makfira sama Ibu Endang. Iya. Hadiahnya, boleh silakan maju ke depan. Oke. Yes. Ini dia wanita SPG kita. Bukan. Terima kasih Nurul. Boleh diberikan langsung sama Bapak Alamsyah, silakan. Saya persilahkan. Yes. Kepada Makfira dari Unifa. Wes, saya kalau jalan-jalan ke Unifa biasanya itu paling suka di kantinnya gitu. Iya. Coba Yel Unifa. Ya. Terima kasih untuk Makfira. Seperti itulah ya. Boleh lari India lagi, turun lari India. Mana? Ya, bagus. Mau-maunya tuh. Mau juga dia. Oke, pertanyaan terakhir dari Dinas Pendidikan Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Iqbal, silakan. Iya. Jadi pertanyaan ini mungkin pertanyaan melebar, bukan nama. Jadi saya mau tanya, berapa jumlah partai politik peserta pemilu? Mampus. Di Google. Yang bisa saya bilang mampus lah. Oh ada. Wih. Kayaknya dia anggota KPPS deh, Pak ya. Saya ragu juga dia anggota KPPS. Silakan di sini. Di tengah-tengah dulu. Di tengah. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Let me introduce myself. Yes, My name is of Wahyu course. Kurniawan. Of course, I'm baby. from Fajar University. Yes, no smoking here. Yes, Yeah, you can happy now. Untuk apa tadi pertanyaannya Kak? Apa tadi? Berapa jumlah partai politik peserta pemilu? 24. 25. Betul. 24. Coba di bahasa Korea kan tuh dia tadi bisa banget bahasa Korea. Bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris. Oke, warna favorit kamu warna apa? Sage green. Karena kamu suka warna green, aku kasih warna blue. Tepuk tangan selamat. dulu dong. Agak-agak ya. Mohon maaf teman saya belum makan dari tadi pagi ya. Oke. Jangan di-spill dong. Oke, terima kasih untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Iqbal yang baru saja terpilih. Mudah-mudahan amanah jabatannya Pak ya. Amin. Terus Kepala Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan juga ada perwakilan dari KPU Kota Makassar Ibu Endang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Wow. Amazing. Boleh silahkan Bapak. Bosaraknya sudah dibuka. Terima kasih Bapak Alamsyah, luar biasa. Yes, luar biasa bosaraknya juga sudah dibuka ya. Wow, apakah kita harus ke situ juga? Jangan, kita tidak usah karena yang spesial bakalan ada lagi untuk teman-teman yang sudah ada di sini. Kita, mana suaranya? Gerakan Cerdas Memilih. Menuju pemilih. Tepuk tangannya dong untuk kita semua. Dan bintang tamu kita selanjutnya adalah pemenang Bintang Radio Provinsi Sulawesi Selatan. Putra, juara satunya langsung aja kita undang, ini dia ada Syahrul Ramadan. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi RRI Makassar. Terima kasih kesempatannya. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng ya. Siap.
Apalah arti cinta yang indah, apalah arti cinta dan sayang, selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang mengeluh tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu sayang. Tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah pada diriku, ku kan selalu menjagamu hingga akhir hidupku. Yang paling keras ya suaranya, come on say. Malam thank you. Dari rasa buruk, dari rasa curiga, karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu, semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah pada diriku, ku kan selalu menjagamu. Sekali lagi yang tahu lagunya saya ajak nyanyi ya semuanya ya. Kompak ya. Come on. Bintang bantu aku untuk tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga, karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Diriku tak seburuk itu. Di belakang dirimu, semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan buat Syahrul Ramadan, luar biasa. Itulah tadi Syahrul Ramadan, juara 1 bintang radio tingkat provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Dan kita lagi mencari bintang radio ke 2023 ya? Iya. Ih, nggak lama lagi loh ya. Yes. Jadi siapkan diri kamu ya, dan mungkin ada beberapa yang ada bakatnya menyanyi gitu. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, dan untuk hari ini live on YouTube ya. Di RRI Makassar. Bisa cek-cek sosial media kita juga di Instagram, TikTok, Twitter @pro2mks. Gerakan Cerdas Memilih RRI menuju pemilih cerdas.
Gerakan Cerdas Memilih RRI menuju pemilih cerdas. Yeay, Gerakan Cerdas Memilih menuju pemilih cerdas. Apakah masih ada orang di bawah sana? Apakah jiwa-jiwa ini haus akan hadiah? Apakah masih ada hadiah yang tersisa? Wow, oh masing-masing pegawai RRI mau menyumbang katanya ya? Jangan. Hah? Jangan, langsung hilang tadi. Memang Perasaan tadi masih banyak gitu ya. Oke deh, untuk teman-teman juga pastinya untuk sebentar bakalan masih ada perform yang sangat luar biasa. Masih ada gestar-gestar kita yang akan menemani kalian semua untuk Betul. hari ini ya. Kita seru-seruan bareng sama kakak Rizky de Kaisar. Yeay, tapi sebentar ya. Yes. Untuk teman-teman semua yang ada di sini juga kita boleh turun dulu gak sih? Emang masih Boleh ada? dong. Kakak Egy masih ada gak sih hadiahnya Kakak Tika? Boleh Hadiah dong masih ada? aku kasih hadiah lagi dong, kayaknya di sini kurang semangat. Ya, aku mau kasih pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaan bisa dijawab, boleh dapat hadiah langsung ya. Yang mana tadi yang belum dapat hadiah? Yang mana belum dapat hadiah mana? Ya, ke sana lah ya. Oke. Yang tahu frekuensi dari Pro 2 FM? Frekuensinya berapa? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Sini. Ya. Ya Bastian Steel. Lama ya. Bastian Steel. Sini. Oke. Dari mana? Kampus apa? Unismo. Mana suaranya anak-anak Unismo? Oke, langsung saja untuk jawabannya frekuensi dari Pro 2 FM. Jawab Misul. Sulka namanya. Siapa namanya? Belum tahu namanya. Namanya siapa? Stephen. Stephen pemain sinetron tidak, kah? pasti tinggal di Jalan Stephen. Kerung-Kerung. Kalau tidak di Sibulak Dalam. Yakin Kak? Utara Iya. Say. Kalau tidak di Pampang. Ini. Oke. Siapa namanya? Sukaria. Di situ Sukaria. mau kumpul semua. Mohon maaf kamera ada di sana. Oh iya betul, mana? Iya. Host baru maklum. Iya, mohon maaf ya. Baru di training teman-teman Baru saya di masuk samping sini. YouTube. Iya, Oke. Siapa tadi Siapa namanya? namanya? Yang nama betulnya, nama di KTP-nya. Bukan Namanya nama- yang dikasih orang tuanya. Bukan Emosi nama saya, micetmu, ya. bukan Iya. nama tantanmu. Jangan di spill. Jangan. Live. Iya. Siapa namanya? Fajar. Fajar. Universitas Fajar. Fajar. Oh bukan. Oh bukan. Ih, Nabilanya tuh, sembaran nah. Ih, Kenapa sembaran. Kak? Kenapa kau tuh tidak mau aku ini? Weh, kantorku ini, kenapa kok? Oke, langsung saja. Frekuensi dari Pro 2 FM. Kau tahu Pro 2 FM? Bismillah, ya Allah semoga bukan radio lain nah sebut. Bismillah, live YouTube ya Allah. Bismillah. Supaya kita kembali bekerja aja. Iya wes, ya saya domba. Kerja keras kita yang sangat luar biasa ini Iya, dedikasi kita bismillah. buat negara tercinta. Fajar. 9. Jangan kau bisik-bisik, Ya, kita bikin Fajar. malu. Live YouTube Iya. live Ki. Live Ki Fajar. Fajar deh. Lu kasih malu-malu anak Sukaria deh. Lihat ke sana itu kamera yang ada bolanna. Ya. Siapa? Apa frekuensi? Bukan, apa, frekuensi dari Pro 2 FM. Kalau salah kau suruh kau pulang. Kau jangan. Ya cuy, kau dopain nanti kau dong. Pesan ada mana temannya dipasang kami Maxim. Iya pesan Oke, hari ini Maxim gratis, besok bayar ya, sorry. Mohon maaf. Oke, pesankan Ki sekarang kalau salah suruh pulang. Oke, Fajar, berapa frekuensi dari Pro 2 FM? 96,8 MHz. Apa? 96. Bagus ini. Belum dibilang benar atau salah? MGZ apa tuh MGZ? Oh, FM mobil aja mau ke MHZ. 9. 6,8. 96. 8 FM. 96,8 FM. Betul. Alhamdulillah jam mau kepesankan Ki. Oke, next. Kita pindah siapa Weh, lagi yang hadiahnya mau main dulu. games? Oh, hadiahnya. Ini Ana, salam ke Ana sama Ana Sukaria nah. Salam damai.
Oke, tepuk tangan buat Fajar. Selanjutnya, ayo muka-muka banyak uangnya di sini jam kok deh. Sudah Yang di sini. mau. Di sana muka-muka orang susah. Yang muka-muka sering tidak bawa tumbler kemana-mana. Kodong. Kak, ingat Ki gaji tak ada Ji, jangan Iya. kita ya. Lebih heboh dia Yang daripada di sini, mahasiswa. yang di sini, Kodong. Iko. Kenapa kok? Kodong. Kodong. Kodong teman gue. Kodong kenapa ini Iqbal dikasih keluar dari CJR Kodongnya? Ya Allah. Berdiri. Bisa kok? Mau kok dibantu dikasih berdiri sama Mau kok temanku? tidak? Iya, oke. Belum tahu ada pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya silakan. Saya mau orangnya dulu Kak. Orangnya dulu. Apa orangnya dulu apa ini dulu ya? Siapa dia? Siapa deh habis mini bahanku 2 tahun MC habis mi. Ih, makanya Mas Jangko kasih Weh, banyak jam terbang. ada Bruno Mars weh. Mana? Doi. Mana? Itu topinya. Apa Kak? Banyaknya artis di sini heranku. Oh iya benar. Yang tahu program acara yang ada di Pro 2 RRI Makassar. Oh Pro 1, sorry. Pro 1 1 RRI Makassar. Di situ ada di depan sih sebenarnya. Iya weh. Ha. Bagus di mata tak semua toh. Yang tahu program acara di Pro 1 RRI Makassar di 94,4. Untung ku Apa? hafal, Ki. Sore ceria? Bukan. Pro 2 itu saya, Pro 2. Apa? Jaga malam? Pro 2 ada itu tahu. saya, Pro 2. Apa? Sepada? Pro 2 itu guys, Pro 2. Yang di sana mana suaranya? Ada di sana tawa. Apa? Acara dahsyat? Bukan saya, itu TV. Sudah mau ke tadi kau, jam mau ke lagi kau. Masih angkat tangan kurang siri. Nah, sorry. Oke. Siapa namanya? Siapa nama namanya? mamanya? Di mana rumahnya? Di sini kedengaran bagus karena ada saudara saya yang sudah lama terpisah. Alhamdulillah. Terima kasih buat RRI Merupakan Makassar. jalinan tali kasih. Menemukan Upin dan Ipin versi XL. Alhamdulillah. Gak bisa orang body shaming di. Haru Kak. Yang mana? Yang mana? Oke. Namanya Kamu siapa? Muhammad Muzakir. Muhammad Muzakir, panggilannya Akir. Zakir. Oh Zakir, oke. Panggilannya siapa? Zakir. Saki apa kok? Sakir. Oh Sakir. Tabang kaku deh. Kalau bisa jawab langsung pulang, bukan? Oh ada. Oke, pertanyaannya tadi program siaran yang ada di 94,4 FM RRI Pro 1 Makassar. Salah, ulah ganti, salah orang. Salah. Apa tadi dia bilang Kak? Hah? Apa tadi dia bilang? Oh belum Oh, tahu. belum Sorry. tahu. Sorry, oke. Buru-buru. Siapa? 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 Apa? Ibu- Program. Berarti nama nyontek. Iya. Menyontek terus. Ini dibilang generasi cerdas. Oke, silakan. Makassar malam ini. Makassar malam ini. Gimana kakak? Makassar malam ini? Wih salah. Yang mana? Program. Makassar malam ini. Salah. Siapa ada tuh contekannya yang lain? Jangan lupa, kodong daripada malu-malu pesan kaki cepat. Pesan kaki, sorry. Di mana? Yang tahu mana? Siapa? Sudah mau ke tadi kau. Anu nah. Iseng. Nah bagi-bagi kayak kapan kasih jadi souvenir di rumah nah. Kalau datang orang. Kita namanya siapa sayang? Oh Feby Rastanti. Perempuan lagi. Tadi kan laki-laki. Harus orang berbagi bersama di RRI. Sponsor. Hari ini gratis, besok bayar. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Friska. Dari SD mana, Dek? Oh, bukan. Dari mana? Unismu Makassar. Unismu. Mana tepuk tangannya buat Unismu?
Weh, suruh hapus itu video viral kasih Ibu. Iya, Oke. iya. Ngapa kan manja? Oke, apa program, sebutkan salah satu program yang ada di Programa 1 di 94,4 FM RRI Pro 1 Makassar. Pusat Pemberdayaan Masyarakat. Pusat Oke. Pemberdayaan Masyarakat. Bagaimana Kak Melani? Pusat Memang sih. Pemberdayaan Masyarakat. Memang sih Pusat Pemberdayaan Memang, Masyarakat, betul. tapi Betul. programnya apa? Itu adalah tagline-nya. Betul, itu adalah tagline. Tapi kita tanya apa programnya, acaranya. Mana? Yang mana Kaisan? Itu tahu ya, baju hitam ya? Yang baju hitam. Oh, itu sana yang baju hijau. Yang mana apakah- baju? Berdiri kok, berdiri kok. Iya, iya tahu. Rahim. Bima, Weh, Rahim Aku kau nih tahu kau. anak-anak sekolahku. Iya. Rahim, Gimana ya? Rahim. Tetanggaku itu kolongnya kasih saya. Iya. Ini kok siapa nama Baso? Rahim. Cepat kok Marimar. Lama Sebentar, siapa yang suka dengan Rizky The Kaiser? Mana suaranya? Nah, cewek-cewek. Ji. Sudah menikah Kak Iki. Iya. Oke, silakan untuk program dari Pro 1 apa? 100% Indonesia. 100% Indonesia? Ya Allah. Cocok. Cocok Ki? Cocok. Yeay. Cik. 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 Cik.
Cek, cek. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari sampai akhir menutup mata. Oke, selamat pagi menjelang siang dulu buat semuanya. Saya pengen dengar tepuk tangannya dulu dong. Jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi kita dapat membohongi hati nurani. Tak mampu menghindari gejolak cinta ini, maka izinkanlah aku atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta, apalagi aku juga ada istrinya. Tapi ku tak mampu membohongi hati nurani, tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku berharap kau sayang padaku.
izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekadar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku berharap kau sayang padaku. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku berharap kau sayang padaku. No, Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ini sebutannya aja milenial ini, energinya nggak ada ini. Selamat siang. Nah, biarkan yang jomblo aja yang meratapi nasibnya dan tidak bersuara keras. Oke, sekali lagi selamat siang. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Rizky Dikaisa. Senang sekali siang ini ya bisa menghibur semua yang hadir. Tentunya saya ngucapin terima kasih buat RRI Makassar, boleh tepuk tangannya buat RRI ya. Dan semua yang sudah memberi saya kesempatan bisa mampir lagi ke sini. RRI itu udah kayak rumah buat saya ya. Ya kadang kalau nggak ngapa-ngapain tidur di dalam ya. Enggak ya Bu ya, enggak ya. Lagu berikut ini spesial buat orang-orang yang lagi jatuh cinta pagi siang hari ini. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila kau bersamamu, ku pastikan jalani dunia tak seindah kemari. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu.
suaranya dong, say. Dan apa? Lebih kencang. Jalani tak seindah kemari, sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan menjalani dunia tak seindah kemari, sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Oh, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati namun Gerakan cerdas memilih tepuk RRI. tangannya. Oke, dan tentunya saya pengen ucapin sekali lagi terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir. Meskipun siang agak panas-panas nggak apa-apa ya. Dan mungkin saya mewakili semuanya juga mendoakan buat semuanya teman-teman di sini. Ini kan para pemilih-pemilih baru nih nanti ya. Jadi mudah-mudahan saya bisa memberi saran, kalian bisa memilih sesuai dengan hati nurani kalian. Kalian bisa merasakan kok orang-orang yang tepat yang akan bisa nantinya memikirkan banyak hal untuk bangsa dan negara kita, karena sebenarnya tumpuan atau masa depan bangsa dan negara ini ada di tangan-tangan kalian semua ini yang hadir siang ini. Jadi boleh tepuk tangannya buat kalian semua ya. Jangan golput ya, jangan golput. Kalau ada yang mau ngasih duit, ambil aja semua nggak apa-apa. Tapi tetap pilih siapapun yang sesuai dengan hati nurani kalian, oke? Dan sebelum lanjut, saya pengen ngetes suaranya dulu semua yang hadir di sini. Boleh? Lebih semangat lagi, boleh? Ikutin saya nih. Hiyo. Aduh, masih kecil. Yang di belakang. Badan boleh kecil, tapi suara harus kencang. Ayo dong. Hiyo. Say. Hiyo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, canda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Say, ini kan namanya cinta. Oh, ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta. Oh, ini kan cinta. Terasa bahagia saat jumpa dengan diri. Oh, hey.
pada berikutnya. Suasana berbeda, getaran itu masih ada. Ku dekati dirinya, ku tatap wajahnya. Oh dia tetap mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, canda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta. Oh ini kan cinta. Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Rindu terasa jikalau diri ini ingin jumpa. Ingin selalu bersama dalam segala suasana. Oh, oh ikutin saya. Hiyo, oh, hiyo, oh, 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 oh. La 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 la. Saya pengen dengar yang di belakang boleh berdiri dulu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah. Sekali lagi ikutin suara saya ini, gampang. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, cindolo natape, terasa bahagia saat jumpa. Inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, oh terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Dengan dirinya. Oh, la la la. Dengan dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Cerdas Memilih RRI menuju pemilih cerdas.
sudah waktunya, ini sudah saatnya kita memilih untuk Indonesia. Menuju pemilih cerdas, kita bisa bersama. Radio Republik Indonesia, berikanlah hak pilihmu, berikanlah suaramu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua melangkahlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih, cerdas memilih. Ayo kawan semua, kini sudah saatnya memilih Indonesia. Berikanlah suaramu, tentukanlah pilihanmu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua memilihlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih. Ayo semua memilihlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih, cerdas memilih. Kawan sudah waktunya, ini sudah saatnya kita memilih untuk Indonesia. Menuju pemilih cerdas, kita bisa bersama. Radio Republik Indonesia, berikanlah hak pilihmu, berikanlah suaramu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ikuti berbagai informasi pemilu 2024 di Pro 2 untuk pemilu damai, sejuk, dan demokratis.
Gerakan Cerdas Memilih RRI, menuju pemilih cerdas. Gimana ya caranya ngecek gue sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024 nanti? Sini gue kasih tahu. Langsung aja cek dptonline.kpu.go.id. Nah, masuk pencarian data pemilih, pilih kabupaten kota sesuai KTP, masukkan nik, nama lengkap, dan tanggal lahir. Klik pencarian. Udah deh, bahkan lo bisa tahu lokasi TPS-nya di mana. Kalau nggak terdaftar, hubungi kantor KPU terdekat. Jangan lupa, Rabu 14 Februari 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Yuk, kita nyoblos! Gimana ya caranya ngecek gue sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024 nanti? Sini gue kasih tahu. Langsung aja cek dptonline.kpu.go.id. Nah, masuk pencarian data pemilih, pilih kabupaten kota sesuai KTP, masukkan nik, nama lengkap, dan tanggal lahir. Klik pencarian. Udah deh, bahkan lo bisa tahu lokasi TPS-nya di mana. Kalau nggak terdaftar, hubungi kantor KPU terdekat. Jangan lupa, Rabu 14 Februari 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Yuk, kita nyoblos! Gimana ya caranya? Pak RT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu, dicek dptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan, PPK, maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Pak RT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu, dicek DPT. Thank you.